Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurholidasyani, mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Putra Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, saya akan mereview kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Rendy Aridayandi, SHMH, terkait selayang pandang hukum dan ekonomi. Yang pertama mengenai hukum, yaitu peraturan yang ditulis maupun tidak tertulis yang apabila dilanggar akan ada sanksi yang tegas. Adapun tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dasar pengaturan dari hukum diatur dalam Undang-Undang 1945. Ada beberapa pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali. Pasal 28 ayat 5 bahwa untuk menegakkan dan untuk melindungi hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya ada ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satunya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak untuk hidup. Artinya negara melindungi terhadap hak asasi manusia tersebut. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Dan yang selanjutnya, unsur negara hukum, yang artinya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Selanjutnya, bagaimana apabila dikaitkan dengan ekonomi atau bisnis, kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan baik itu di bidang produksi barang, distribusi barang, perdagangan barang, dan jasa. Artinya, di dalam pelaksanaan ekonomi atau bisnis berdasarkan hukum selalu bertujuan untuk kegiatannya mencapai keuntungan. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber daya agar tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Pembagian hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur pribadi dengan negara atau banyak orang. Yang kedua, hukum private antara pribadi dengan pribadi. Dan yang selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum bisnis. Yang pertama, adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua, adanya keuntungan yang menjanjikan. Ketiga, terpenuhinya syarat-syarat perjanjian seperti adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan bertindak. Yang keempat, adanya jaminan dan adanya pelaksanaan bisnis seperti hukum dan keamanan. Cukup sekian review materi kali ini. Saya Siti Nurholidasyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.